Halo semuanya, para penikmat cerita misteri dan horor. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel ini. Malam ini, kita akan menyelami sebuah kisah di malam tahun baru yang membawa rahasia gelap dan ketegangan yang tidak akan terlupakan. Horor sebelum bobo, kali ini mengisahkan detektif Bayu Cahyadi yang terjebak dalam penyelidikan kasus pembunuhan aneh di kota Sembara. Di malam tahun baru, ia menemukan tubuh seorang pemuda dengan kondisi yang tidak wajar. Kulitnya kering, tanpa darah, dan ekspresi ketakutan membeku di wajahnya. Yang lebih mengerikan, sebuah kartu hitam dengan angka 1 ditemukan di dekat korban, memulai hitungan yang mengarah pada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pembunuhan. Saat malam semakin larut, korban berikutnya ditemukan. Kartu dengan angka 2 dan 3 mulai muncul, masing-masing membawa pesan misterius yang membayangi setiap kematian. Bayu mencoba menggali kebenaran di balik tragedi ini, tetapi semakin ia melangkah, semakin dalam ia terjebak dalam legenda lokal tentang Sang Penghitung, entitas gelap yang konon menghukum mereka yang melanggar janji. Ketegangan memuncak ketika Bayu menghadapi sosok bayangan di menara jam kota, sebuah entitas yang mengungkap dosa-dosa tersembunyi di masa lalunya. Namun, sebelum kebenaran sepenuhnya terungkap, suara lonceng tahun baru berdentang, menandai hitungan mundur yang belum selesai. Siapa sebenarnya Sang Penghitung? Dan apakah Bayu mampu menghentikan hitungan ini sebelum menjadi bagian dari korbannya sendiri? Inilah horor sebelum bobo. Sembara bersinar dengan lampu dan dekorasi warna-warni, memantulkan kegembiraan khas malam tahun baru. Hujan tipis menyelimuti jalanan, sementara tawa dan musik mengalir dari restoran-restoran kecil di alun-alun kota. Namun, di luar gemerlap itu, kegelapan terasa menyelinap, seperti bayangan yang bersembunyi di balik lampu-lampu pesta. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh suasana perayaan. Di ujung kota, jauh dari hiruk-pikuk keramaian, Detektif Bayu Cahyadi berdiri di depan gudang tua yang usang. Udara dingin musim dingin menyentuh wajahnya, tetapi bukan itu yang membuatnya merasa beku. Di dalam gudang, tubuh seorang pria muda tergeletak di lantai beton, tak bernyawa. Cahaya lampu senter yang menyorot wajah korban, hanya mempertegas ekspresi ketakutan yang membeku di sana. Matanya terbuka lebar, seolah-olah menyaksikan sesuatu yang melampaui imajinasi manusia. Tubuh itu tampak aneh. Kulitnya begitu pucat, hampir seperti abu-abu, dan ada sesuatu yang tidak wajar pada tekstur dagingnya. Kering, seolah-olah semua kehidupan telah disedot darinya. Bayu memperhatikan lebih dekat, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada luka terbuka, dan yang lebih aneh, tidak ada darah. Semuanya begitu rapi, begitu sunyi. Penyelidikan awal tidak memberikan banyak jawaban. Identitas korban sudah diketahui, Rama Nugraha, seorang mahasiswa lokal yang dikenal pendiam dan tidak memiliki musuh. Dia ditemukan di tempat ini tanpa alasan yang jelas, dan menurut saksi, terakhir kali terlihat beberapa jam sebelumnya saat keluar dari sebuah toko kelontong. Tidak ada yang tahu mengapa dia berada di gudang ini, atau apa yang membawanya pada kematian yang begitu aneh. Namun, ada sesuatu yang lain, petunjuk kecil yang mengganggu pikiran Bayu. Di dekat tubuh korban, sebuah kartu hitam ditemukan, kecil dan sederhana, tetapi dengan angka 1 yang terukir di permukaannya. Di sisi lain kartu itu tertulis pesan singkat, 1 dari 12. Bayu menatap kartu itu cukup lama, mencoba menemukan arti di baliknya. Apa maksud dari angka itu?
Apakah pesan ini ditujukan untuk seseorang? Ataukah ini hanya bagian dari permainan sakit yang dirancang oleh pembunuh? Jawaban-jawaban itu tidak mudah ditemukan. Tetapi satu hal yang jelas, kasus ini bukanlah pembunuhan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang merangkak di bawah permukaan, mengintai di bayang-bayang kota Sembara. Malam itu, Bayu kembali ke kantor polisi dengan kepala penuh pertanyaan yang belum terjawab. Laporan awal tidak memberikan pencerahan. Tidak ada jejak racun di tubuh korban. Tidak ada cedera fisik yang jelas, kecuali kondisi aneh pada jantungnya. Organ itu tampak seperti membeku di dalam tubuhnya, meskipun suhu tubuh lainnya normal. Semua ini semakin mempertegas bahwa apapun yang terjadi pada Rama Nugraha, itu bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan oleh logika biasa. Bayu mencoba mencatat hasil investigasinya, tetapi pikirannya terus teralihkan oleh kartu hitam itu. Apa artinya 1 dari 12? Apakah ini peringatan? Atau mungkin sebuah ancaman? Ketidakpastian itu mengganggunya lebih dari apapun. Di luar, lonceng gereja berbunyi pelan, menandai bahwa waktu terus berjalan menuju pergantian tahun. Kota ini mungkin terlihat tenang di permukaan, tetapi di balik fasadnya, sesuatu yang gelap telah dimulai. Di tengah perenungannya, ingatan Bayu terlempar ke masa lalu, ke kasus-kasus serupa yang pernah ia dengar tetapi tak pernah ia selidiki langsung. Pembunuhan tanpa sebab jelas, korban yang tampaknya dipilih secara acak, dan legenda urban yang mengelilinginya. Kata-kata samar mulai terngiang di pikirannya. Sang penghitung. Meski tak pernah percaya pada tahayul, cerita itu mulai terasa relevan, terutama dengan petunjuk yang ia temukan malam ini. Konon, sang penghitung adalah entitas supranatural yang datang setiap tahun baru untuk menghukum mereka yang melanggar janji atau sumpahnya. Sebuah dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak, pikir Bayu. Namun, tubuh yang kering dan kartu hitam itu mengatakan sebaliknya. Saat Bayu memeriksa kembali semua bukti yang ada, di sisi lain kota, seseorang memegang amplop yang baru saja ia buka. Di dalamnya ada kartu hitam lain, kali ini dengan angka 2 yang terukir. Pemilik kartu itu membaca pesannya dengan napas tertahan, tetapi sebelum ia sempat bereaksi, suara langkah kaki terdengar di belakangnya, dan malam itu menjadi sunyi sekali lagi. Malam di Sembara semakin dingin, namun kehidupan di alun-alun kota terus berjalan dengan semangat tahun baru. Lampu-lampu yang berkedip di pohon-pohon besar tidak mampu menyentuh kegelapan yang mengendap-endap di sudut-sudut kota. Di kantor polisi, Bayu Cahyadi duduk di mejanya, memandangi kartu hitam kecil yang masih mengusik pikirannya sejak ditemukan di lokasi pembunuhan. Angka 1 terukir jelas di sana. Sebuah pesan yang terasa seperti ancaman sekaligus misteri yang belum terpecahkan. Di seberang mejanya, laporan forensik pertama sudah sampai, meski tidak membawa banyak jawaban. Penyebab kematian korban masih belum dapat ditentukan. Jantungnya menunjukkan tanda-tanda beku yang aneh, tetapi tidak ada bahan kimia atau racun yang terdeteksi dalam tubuhnya. Bayu membaca ulang laporan itu, mencari petunjuk yang mungkin terlewat. Namun yang ia dapatkan hanyalah kekosongan yang membuat frustrasi. Sementara itu, di sisi lain kota, seseorang menemukan kartu hitam kedua. Kali ini, angka 2 terukir di permukaannya. Orang itu adalah seorang wanita tua yang tinggal sendirian di sebuah rumah kayu tua di pinggir hutan. Ia membukanya dengan tangan gemetar, membaca pesan singkat di balik kartu itu. 2 dari 12. Udara di sekitarnya terasa membeku, bahkan lebih dingin dari suhu musim dingin biasa. Tidak ada waktu untuk berpikir. Sebelum wanita itu sempat bereaksi,
Sebuah bayangan melintas di balik jendela, dan malam itu menjadi akhir dari segalanya. Kabar tentang penemuan tubuh kedua sampai ke Bayu beberapa jam kemudian. Kali ini, korban ditemukan di rumahnya sendiri. Sama seperti korban pertama, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Wanita itu ditemukan duduk di kursi goyangnya, dengan ekspresi ketakutan yang membeku di wajahnya. Kulitnya pucat, tubuhnya kaku, dan sekali lagi, tidak ada darah. Satu-satunya jejak yang tertinggal adalah kartu hitam kedua yang ditemukan di atas meja kecil di sampingnya. Bayu tiba di lokasi kejadian dengan langkah berat, pikirannya penuh dengan kecurigaan yang semakin tak terkendali. Ia mengamati tubuh korban dan sekeliling ruangan dengan cermat. Tidak ada tanda-tanda masuk paksa, tidak ada bukti keberadaan orang lain di dalam rumah. Segala sesuatu di sini tampak seperti bagian dari sebuah pola, sebuah permainan yang dirancang dengan hati-hati oleh pelaku yang tidak biasa. Saat malam semakin larut, suasana di Sembara mulai berubah. Desas-desus tentang sang penghitung mulai beredar di antara penduduk. Sebuah legenda lama yang selama ini hanya dianggap dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak kini terasa terlalu dekat dengan kenyataan. Kisah tentang entitas yang muncul setiap tahun baru untuk menagih janji yang dilanggar, mengambil jiwa mereka yang dianggap pantas dihukum. Bayu mendengar bisik-bisik itu, tetapi ia menolaknya. Baginya, ini hanyalah pekerjaan pembunuh yang cerdik. Seseorang yang tahu cara menggunakan ketakutan masyarakat untuk menyembunyikan jejaknya. Namun, fakta-fakta yang ada mulai mengguncang keyakinannya. 2 kartu hitam, 2 korban, dan pesan yang terasa seperti bagian dari hitungan mundur menuju sesuatu yang lebih besar. Bayu tahu bahwa waktu tidak berpihak padanya. Jika pola ini berlanjut, akan ada lebih banyak kematian sebelum tengah malam tahun baru. Ia harus menemukan pola itu, siapa yang akan menjadi korban berikutnya, dan apa yang menghubungkan mereka. Kembali di kantor polisi, Bayu menelusuri arsip lama, mencoba menemukan petunjuk. Sebuah pola mulai muncul di benaknya ketika ia membaca tentang kematian serupa yang terjadi 25 tahun lalu di Sembara. Korban-korban saat itu juga ditemukan dengan kondisi aneh. Meski teknologi waktu itu tidak mampu memberikan banyak jawaban. Namun, ada satu detail yang menarik. Kematian itu terjadi pada malam tahun baru, dengan selang waktu yang sama di antara para korban. Bayu mulai merasakan beban kasus ini di pundaknya. Sembara bukan kota besar, dan sumber daya yang ia miliki terbatas. Namun, ada sesuatu yang lebih mengganggu daripada itu. Bayangan ketidakmungkinan yang terus mengintai pikirannya. Bagaimana jika apa yang ia hadapi bukan hanya seorang pembunuh manusia? Bagaimana jika legenda yang dibicarakan itu benar-benar nyata? Angin malam menderu di luar jendela kantor polisi, membawa serta suara lonceng gereja yang jauh. Waktu terus berjalan, dan Bayu tahu bahwa hitungan mundur sudah dimulai. Jam di dinding kantor polisi menunjukkan pukul 3 pagi. Kota Sembara yang semarak di alun-alun kini menyisakan keheningan. Bayu Cahyadi masih duduk di mejanya, menatap layar komputer yang penuh dengan laporan lama dan artikel koran yang diarsipkan. Sebuah pola mulai terbentuk, meskipun kabur dan penuh celah. Dalam arsip itu, ia menemukan catatan tentang sebuah tragedi yang terjadi 25 tahun lalu, pada malam yang sama, saat Sembara merayakan Tahun Baru. Kematian itu memiliki tanda-tanda yang terlalu mirip dengan kasus yang kini ia hadapi. Beberapa korban ditemukan dalam kondisi hampir identik. Tubuh yang kering, ekspresi ketakutan, dan tidak ada jejak yang dapat diidentifikasi. Laporan forensik dari masa itu minim, tetapi ada satu detail yang membuat darah Bayu berdesir. Setiap korban,
tanpa terkecuali, ditemukan dengan kartu hitam di dekat mereka. Angka yang terukir di kartu-kartu itu membentuk hitungan mundur, seperti permainan sadis yang hanya diketahui oleh pelaku, atau sesuatu yang lebih dari sekadar manusia. Bayu membaca catatan lama itu dengan teliti. Di akhir arsip, ada satu nama yang menarik perhatiannya, Rian Santoso, seorang jurnalis lokal yang menulis tentang kasus tersebut. Artikel-artikelnya mencerminkan obsesi yang mendalam terhadap legenda lokal Sembara. Rian bersikeras bahwa pembunuhan-pembunuhan itu tidak dilakukan oleh manusia, melainkan oleh entitas yang disebut Sang Penghitung. Dalam salah satu tulisannya, ia menggambarkan legenda tersebut secara rinci. Sang Penghitung adalah entitas yang muncul setiap malam tahun baru, menghukum mereka yang melanggar janji, sumpah, atau kewajiban moral mereka. Ia adalah bayangan gelap yang datang untuk menagih utang yang tidak pernah bisa dibayar. Bayu hampir tertawa membaca itu. Baginya, ini hanyalah cara jurnalis itu menarik perhatian. Namun, nama Rian Santoso tetap mengusik pikirannya. Ia mencari tahu lebih banyak tentang Rian dan menemukan fakta yang mengejutkan. Tidak lama setelah ia menulis artikel terakhirnya, Rian ditemukan tewas. Tubuhnya ditemukan di apartemennya sendiri, dengan kondisi yang mirip dengan para korban lainnya. Meskipun pikirannya mencoba menolak gagasan supranatural, fakta-fakta itu terasa terlalu ganjil untuk diabaikan. Ada kesinambungan yang aneh antara apa yang terjadi saat ini dan apa yang terjadi 25 tahun lalu. Jika legenda itu benar, apa sebenarnya yang menghubungkan para korban? Apakah mereka semua melanggar janji tertentu? Ataukah ada sesuatu yang lebih gelap yang mengikat mereka? Ketika pagi mendekat, Bayu memutuskan untuk mencari lebih banyak jawaban. Ia mengunjungi perpustakaan kota Sembara, tempat artikel-artikel lama masih disimpan dalam bentuk fisik. Di sana, ia menemukan lebih banyak tentang sejarah kota ini. Sembara, tampaknya, memiliki masa lalu yang kelam. Tahun baru selalu menjadi waktu yang istimewa bagi penduduknya. Tetapi ada sesuatu yang lebih menyeramkan yang melatarinya. Konon, sebuah tragedi besar pernah terjadi lebih dari 1 abad yang lalu, di mana 12 orang terbunuh dalam sebuah pesta malam tahun baru di gereja tua yang kini telah runtuh. Cerita itu menjadi awal dari legenda Sang Penghitung. Entitas itu, menurut kisah, adalah roh penuh dendam dari salah satu korban, yang mati setelah dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Sejak itu, ia muncul setiap tahun baru untuk menghukum mereka yang ia anggap tidak layak memulai tahun baru. Bayu menutup arsip terakhir dengan desahan berat. Ia tidak percaya pada hantu, iblis, atau apapun yang supranatural. Tetapi pola ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Setiap fakta baru menambahkan beban pada pikirannya. Dan setiap pertanyaan yang ia jawab, hanya membuka lebih banyak pintu menuju kegelapan. Di luar perpustakaan, hujan mulai turun lebih deras, mengubah kota menjadi dunia yang sunyi dan dingin. Bayu kembali ke kantor polisi dengan firasat buruk yang semakin kuat. Seolah-olah setiap langkahnya membawanya lebih dekat ke sesuatu yang tidak ingin ia hadapi. Saat ia memasuki ruangannya, sebuah laporan baru telah menunggu di mejanya. Korban ketiga telah ditemukan. Kali ini, seorang pria parubaya yang bekerja sebagai penjaga malam di salah satu pabrik kecil di Sembara. Sama seperti sebelumnya, tubuhnya kering, dengan ekspresi ketakutan yang sama di wajahnya. Di samping tubuhnya, kartu hitam ketiga ditemukan. Angka 3 terukir di permukaannya, bersama pesan yang kini terdengar lebih seperti peringatan. 3 dari 12. Waktu terus berjalan. Di dalam dirinya,
Bayu mulai menyadari bahwa ia menghadapi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bukan hanya tentang menemukan pelaku, tetapi tentang menghentikan sesuatu yang tampaknya sudah ditentukan untuk terjadi. Waktu terus berjalan, dan hitungan mundur belum selesai. Malam di Sembara semakin gelap, bukan hanya karena langit musim dingin yang tertutup awan, tetapi juga oleh bayangan ketakutan yang melingkupi kota. 3 kematian telah mengguncang penduduk, masing-masing meninggalkan jejak yang sama. Tubuh kering, ekspresi ketakutan, dan kartu hitam dengan angka yang terus bertambah. Desas-desus tentang sang penghitung semakin menjadi-jadi. Mereka yang awalnya menganggap legenda itu hanya mitos kini mulai bertanya-tanya. Apakah ada kebenaran di balik cerita lama itu? Bayu Cahyadi, bagaimanapun, tidak memiliki kemewahan untuk percaya pada tahayul. Ia seorang detektif, dan tugasnya adalah menemukan fakta, meskipun fakta-fakta itu semakin sulit dicerna. Setelah penemuan korban ketiga, ia menyadari pola lain. Korban-korban itu tampaknya tidak saling mengenal, tetapi semuanya memiliki sesuatu yang menghubungkan mereka. Masa lalu yang penuh janji yang tak terpenuhi. Rama Nugraha, korban pertama, diketahui pernah berjanji untuk membantu ibunya melunasi hutang tetapi justru mengabaikannya. Wanita tua, korban kedua, adalah seorang janda yang pernah bersumpah di depan altar untuk menjaga rahasia dosa suaminya, tetapi kemudian membocorkannya. Dan korban ketiga, penjaga malam, memiliki sejarah janji kepada anak-anaknya yang ia ingkari demi uang cepat. Bayu mencoba menyangkal hubungan itu sebagai kebetulan, tetapi bukti-bukti semakin sulit diabaikan. Kartu-kartu hitam itu tidak hanya menghitung korban, tetapi juga memberikan pesan yang tampaknya mengarahkan pada semacam pengadilan moral. Siapapun yang ada di balik ini tahu detail yang tidak seharusnya diketahui siapapun. Pagi itu, Bayu memutuskan untuk mengambil langkah yang tidak biasa. Ia kembali ke perpustakaan kota, tempat ia sebelumnya menemukan arsip lama tentang kematian serupa 25 tahun lalu. Kali ini, ia ingin menggali lebih dalam. Dengan bantuan seorang pustakawan tua yang enggan berbicara, Bayu menemukan arsip tentang gereja tua yang menjadi latar belakang legenda sang penghitung. Gereja itu, bernama Holy Trinity Church, dulunya menjadi pusat kehidupan spiritual Sembara hingga malam tahun baru 1899, ketika sebuah pesta besar berubah menjadi tragedi. 12 orang terbunuh dalam kebakaran misterius yang melahap seluruh bangunan, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui penyebabnya. Legenda mengatakan, salah satu dari korban, seorang pria bernama Tirta Wijaya, adalah orang yang paling menderita. Ia dikhianati oleh para sahabatnya, ditinggalkan untuk mati, dan bersumpah akan kembali untuk membalas dendam. Saat Bayu membaca itu, ia merasa ada sesuatu yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Tetapi apa? Tirta Wijaya hanyalah bagian dari legenda. Tetapi apakah mungkin legenda ini menjadi kenyataan? Ia mencoba menepis pikirannya. Kebenaran harus berada dalam fakta-fakta, bukan dalam kisah-kisah mistis yang diwariskan turun-temurun. Di tengah pencariannya, sebuah panggilan darurat masuk ke ponselnya. Korban keempat telah ditemukan. Kali ini, seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun, siswa SMA setempat, ditemukan di ruang musik sekolahnya. Sama seperti yang lain, tubuhnya kering dan tak bernyawa, dengan kartu hitam bertuliskan angka 4 di dekatnya. Pesan di balik kartu itu lebih panjang dari sebelumnya. 4 dari 12. Tahun baru tidak untuk mereka yang gagal berubah. Bayu tiba di lokasi dengan rasa frustrasi yang semakin besar. Korban ini terlalu muda.
terlalu polos untuk menjadi bagian dari siklus ini. Namun, ketika ia menggali lebih dalam, ia menemukan bahwa remaja itu pernah berjanji kepada gurunya untuk mengakui perbuatan curang di ujian akhir tetapi tidak pernah melakukannya. Sekecil apapun dosa itu, tampaknya cukup untuk membuatnya menjadi target. Dengan waktu yang semakin mendekati tengah malam tahun baru, Bayu merasa seperti berpacu melawan sesuatu yang tak terlihat. Ia mulai bertanya-tanya apakah ia seharusnya percaya pada legenda itu, meskipun hatinya menolak. Satu hal yang ia tahu pasti, jika pola ini berlanjut, akan ada 8 korban lagi sebelum malam pergantian tahun berakhir. Saat Bayu kembali ke kantor polisi, pikirannya dipenuhi dengan strategi untuk menghentikan siklus ini. Ia memutuskan untuk menggali lebih dalam kehidupan para korban, mencari tahu apakah ada pola yang lebih besar yang bisa mengarahkan pada siapa yang akan menjadi target berikutnya. Ia juga meminta pengawasan ketat di sekitar kota, terutama pada tempat-tempat yang memiliki sejarah kelam. Namun, semua upayanya terasa seperti menusuk dalam gelap. Sang penghitung, siapapun atau apapun itu, tampaknya selalu selangkah lebih maju. Ketika Bayu akhirnya duduk di kursinya, ia memandangi kartu-kartu bukti yang telah dikumpulkan. 4 kartu, 4 korban, dan 8 angka lagi yang belum terisi. Waktu tidak memihaknya, dan ia tahu bahwa setiap detik yang berlalu membawa kematian lebih dekat pada target berikutnya. Di luar jendela, hujan terus turun, menutupi sembara dengan selimut putih yang tampaknya tidak bersalah. Tetapi Bayu tahu lebih baik. Kota ini sedang dihantui, tidak hanya oleh legenda lama, tetapi juga oleh bayang-bayang yang terasa lebih nyata dari sebelumnya. Jam berdetak perlahan, dan hitungan mundur terus berlanjut. Langit sembara yang sebelumnya cerah berubah menjadi gelap menjelang malam. Awan tebal menggantung rendah, memancarkan aura kehancuran. Di kejauhan, suara guntur menggelegar, menggema di antara gedung-gedung tua. Angin kencang membawa hembusan dingin yang menusuk, meniupkan dedaunan kering yang berputar-putar seperti tarian kematian. Suasana perayaan yang awalnya meriah di alun-alun kota berubah menjadi penuh ketegangan. Warga tetap mencoba mempertahankan semangat pesta, tetapi rasa cemas menggantung di udara, sama nyata seperti badai yang sedang mendekat. Bayu Cahyadi berdiri di tepi alun-alun, mengawasi keramaian dengan tatapan tajam. Hujan mulai turun deras, seolah-olah langit menumpahkan semua kesedihan dan kemarahannya sekaligus. Petir menyambar di kejauhan, menerangi kota dalam kilatan singkat yang mengungkapkan bayangan-bayangan aneh di sudut-sudut bangunan. Bayu merasakan ada sesuatu yang salah, sesuatu yang bergerak di luar jangkauan logikanya. Di genggamannya, kartu hitam terakhir yang ditemukan pada korban keempat, angka 4, terasa berat, lebih seperti peringatan daripada bukti. Di tengah keramaian, suara denting jam mulai terdengar dari menara besar di pusat kota. Jam besar itu, simbol tradisi sembara, akan menandai tengah malam dengan suara loncengnya, menyambut tahun baru. Namun, malam ini, denting itu terdengar lebih seperti hitungan mundur menuju malapetaka. Suara-suara perayaan berbaur dengan deru angin. Suara anak-anak tertawa bercampur dengan desahan ketakutan. Orang-orang mulai saling memandang, merasakan ada sesuatu yang aneh di tengah mereka. Bayu merasa tegang. Ia tahu bahwa malam ini tidak akan berlalu dengan damai. 4 korban telah ditemukan, tetapi hitungan 12 belum selesai. Ia menduga, jika ada yang direncanakan oleh pelaku, atau apapun itu, puncaknya akan terjadi tepat saat jam berdentang untuk pergantian tahun. Waktu semakin menipis. Tepat saat pukul 11 malam, badai mencapai puncaknya.
Hujan berubah menjadi deras, seperti tamparan dingin yang tak berkesudahan. Kilat menyambar dengan intensitas yang semakin sering, menyalakan langit malam seperti lampu strobo yang kacau. Guntur bergema, seperti raungan makhluk purba yang bangkit dari kematian. Banyak orang mulai mencari perlindungan, berlari ke dalam gedung-gedung di sekitar alun-alun. Namun, beberapa tetap bertahan, berdiri di bawah payung atau tenda, berusaha menjaga semangat pesta tetap hidup. Mereka mencoba berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi tidak semuanya tertipu. Beberapa orang mulai merasakan keberadaan sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang mengintai di balik tirai hujan. Mereka merasakan mata yang tak kasat mata mengawasi, napas dingin di tengkuk mereka, dan suara bisikan yang hampir tertelan oleh badai. Di tengah semua itu, Bayu tetap berjaga. Ia mencoba memusatkan perhatian pada kerumunan, mencari tanda-tanda keanehan. Setiap wajah, setiap gerakan, ia amati dengan saksama. Namun, tidak ada yang tampak mencurigakan, hanya rasa cemas yang semakin menebal di udara. Ketika waktu mendekati pukul 11.55, suasana berubah. Lampu-lampu di alun-alun berkedip, lalu mati seketika, meninggalkan semua orang dalam kegelapan yang mencekam. Hanya kilatan petir yang menerangi alun-alun, menciptakan siluet aneh di sekitarnya. Warga mulai berteriak. Sebagian mencoba tetap tenang, tetapi panik mulai menyebar. Bayu meraih radio di jaketnya, mencoba berkomunikasi dengan rekan-rekannya, tetapi tidak ada jawaban. Frekuensi hanya dipenuhi dengan suara statis yang menusuk telinga. Di tengah kekacauan itu, sesuatu terjadi. Di menara jam, siluet gelap muncul, terlihat jelas di bawah kilatan petir. Sosok itu tinggi, seperti bayangan tanpa bentuk pasti, namun memiliki kehadiran yang begitu nyata sehingga membuat setiap bulu di tubuh Bayu berdiri. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, mengawasi kota. Lonceng pertama berdentang. Bayu merasakan seluruh tubuhnya membeku. Di sekitar alun-alun, orang-orang mulai jatuh satu persatu. Tidak ada jeritan, tidak ada perlawanan. Hanya keheningan yang menakutkan saat mereka terkulai dengan tubuh yang tiba-tiba kehilangan kehidupan. Setiap kali lonceng berdentang, lebih banyak tubuh yang jatuh, hingga darah mulai bercampur dengan genangan air hujan di jalanan. Bayu berlari menuju menara jam. Ia tahu bahwa sosok itu, apapun itu, adalah kunci dari semua ini. Dengan senjata yang ia genggam erat, ia mendobrak pintu menara dan menaiki tangga spiral yang gelap dan licin. Setiap langkah terasa seperti melawan arus, seolah-olah gravitasi ingin menariknya kembali. Suara lonceng terus berdentang di atasnya, menghitung detik-detik yang tersisa. Ketika ia mencapai puncak, sosok itu masih berdiri di sana. Bayu mengangkat senjatanya. Namun sebelum ia sempat menembak, sosok itu berbalik. Tidak ada wajah, tidak ada bentuk yang jelas, hanya kekosongan yang dipenuhi bayangan. Namun, di tengah bayangan itu, Bayu melihat sesuatu yang membuatnya terpaku, dirinya sendiri. Sebuah refleksi dari dosa-dosa yang pernah ia abaikan, janji-janji yang ia langgar, dan kehidupan yang ia rusak. Lonceng terakhir berdentang, dan sosok itu menghilang. Bayu terjatuh ke lantai menara, tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Ketika ia bangkit dan kembali ke alun-alun, kota telah berubah. Tidak ada suara, tidak ada orang yang hidup, hanya genangan darah dan sisa-sisa hujan yang perlahan mereda. Ketika fajar tiba, Sembara adalah kota yang mati. Bayu berdiri sendirian di alun-alun, memandangi kartu hitam terakhir yang tergeletak di tanah. Angka 12 terukir di atasnya.
Tidak ada pesan kali ini, hanya keheningan yang memekakan telinga. Ia tidak tahu apakah ini akhir dari semuanya, atau hanya permulaan. Namun, ia tahu satu hal, apapun yang terjadi malam itu, Sembara tidak akan pernah sama lagi. Pagi di Sembara terasa mati. Hujan telah reda, tetapi udara masih penuh dengan kelembaban yang berat, menyelimuti kota seperti selimut kesedihan. Cahaya matahari terhalang oleh awan gelap yang enggan pergi, menciptakan suasana yang serba abu-abu. Jalanan yang sebelumnya penuh dengan kegembiraan malam tahun baru kini dipenuhi kesunyian yang mencekam. Genangan air bercampur darah mengalir perlahan di sela-sela batu trotoar, sementara lampu-lampu hias menggantung tanpa nyawa, berkedip pelan seperti mencoba bertahan hidup. Bayu Cahyadi berdiri di tengah alun-alun, sendirian. Tubuhnya lelah, pikirannya kacau, tetapi matanya tetap menatap lurus ke depan, memandangi sisa-sisa dari malam yang tak akan pernah ia lupakan. Di tangannya, kartu hitam terakhir, angka 12, terasa dingin dan berat, seperti beban dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Kota ini telah kehilangan 12 nyawa dalam waktu kurang dari sehari, dan ia tidak memiliki satu pun jawaban yang memadai untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Ia mencoba mengingat detik-detik terakhir malam itu, sosok bayangan di menara jam, denting lonceng yang mengiringi setiap kematian, dan refleksi dirinya sendiri yang ia lihat dalam kegelapan. Apakah itu hanya ilusi? Atau apakah ia benar-benar telah dihadapkan pada dosa-dosa yang selama ini ia sembunyikan dari dunia? Ketakutan mencengkeram hatinya, tetapi ia berusaha menyangkalnya. Apapun yang terjadi malam itu, ia harus menemukan jawaban. Sembara pantas mendapatkan penjelasan, meskipun itu berarti menggali lebih dalam ke dalam kegelapan yang ia coba hindari. Ketika matahari berjuang menembus awan, tim forensik mulai tiba bersama dengan rekan-rekan polisi Bayu. Mereka semua tampak bingung dan ketakutan, tidak tahu harus mulai dari mana. 12 korban, semuanya ditemukan dengan kartu hitam di dekat tubuh mereka, dan tidak ada satupun yang menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Tubuh-tubuh itu sudah diangkut, tetapi jejak-jejak mereka tetap ada di tanah, bekas darah, benda-benda pribadi yang tertinggal, dan tentu saja, ketakutan yang membekas di udara. Namun, ada sesuatu yang aneh. Ketika Bayu mencoba mengidentifikasi para korban, ia menemukan bahwa salah satu kartu hitam tidak cocok dengan profil korban manapun. Kartu terakhir, yang ia temukan di alun-alun, seharusnya milik korban terakhir, tetapi tidak ada tubuh yang cocok dengan itu. 12 kartu, tetapi hanya 11 mayat. Siapa yang seharusnya menjadi korban terakhir? Pikiran itu mengguncangnya. Jika kartu terakhir tidak terpakai, apakah itu berarti siklus ini belum selesai? Apakah seseorang, atau sesuatu, masih mengintai di luar sana, menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan hitungan? Saat hari semakin larut, Bayu memutuskan untuk kembali ke menara jam. Ia merasa ada sesuatu yang tertinggal di sana, sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan apa yang telah terjadi. Tangga spiral yang ia naiki malam sebelumnya masih basah oleh hujan, dan udara di dalam menara terasa lebih dingin daripada udara di luar. Ketika ia mencapai puncak, ruang itu kosong, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Dinding-dinding menara, yang sebelumnya polos, kini penuh dengan tulisan. Tulisan-tulisan itu tampak seperti ukiran yang dibuat dengan sesuatu yang tajam. Kata-kata itu tersebar di seluruh permukaan, membentuk pola yang tidak teratur, tetapi ada satu frasa yang terus muncul berulang kali. Janji yang dilanggar tidak pernah mati. Bayu merasakan bulu kuduknya berdiri. Kata-kata itu seperti berbicara langsung padanya,
menggali ingatan-ingatan yang telah ia coba lupakan selama bertahun-tahun. Janji yang ia buat pada keluarganya, pada rekan-rekannya, dan pada dirinya sendiri, semuanya hancur oleh keputusan-keputusan yang ia buat di masa lalu. Apakah ini alasannya? Apakah ini sebabnya ia merasa begitu terhubung dengan apa yang terjadi? Saat ia melangkah mundur, sesuatu menarik perhatiannya. Di tengah lantai, tepat di bawah lonceng besar menara, ada benda yang sebelumnya tidak ia lihat, sebuah kartu hitam. Bayu membungkuk untuk mengambilnya, tetapi ketika jarinya menyentuh permukaan kartu itu, ia merasakan gelombang dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Kartu itu kosong, tanpa angka, tanpa pesan. Namun, ia tahu bahwa kartu itu bukan milik korban lain. Itu adalah kartu miliknya. Bayu berlari keluar dari menara dengan kartu itu di tangannya. Pikirannya berputar-putar, mencoba mencari tahu apa artinya ini. Ketika ia mencapai dasar menara, ia terhenti. Di tengah alun-alun, sosok gelap berdiri, tidak bergerak, menatap langsung ke arahnya. Sosok itu bukan manusia, tetapi bayangan dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sebelum Bayu sempat bereaksi, suara lonceng berbunyi sekali lagi, denting tunggal yang menghancurkan keheningan pagi. Sosok itu menghilang, tetapi kata-kata terakhir yang ia dengar, terbisik di udara, membuatnya terdiam. Kamu tahu siapa yang berikutnya? Bayu menatap kartu di tangannya. Tidak ada angka, tetapi ia tahu bahwa hitungan itu belum selesai. Dan kali ini, ia tidak hanya seorang detektif. Ia adalah bagian dari permainan.